Teka-teki meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan sampai saat ini itu sudah mulai menuju ke titik terang sebenarnya teman-teman. Berbagai macam fakta sudah disampaikan penyidik, salah satunya adalah terkait dengan lakban berwarna kuning dan juga plastik yang ada di bagian atas tersebut. Jadi plastiknya itu membungkus lapisan pertama, lakban tersebut adalah di lapisan kedua. Keterangan terbaru dari AKBP Ronald Simanjuntak yang merupakan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ada keterangan dari istri mendiang yang dikatakan bahwa dugaannya lakban kuning tersebut itu dibeli bersama-sama istrinya pada saat lagi di Yogyakarta. Inisialnya MAP istrinya. Itu pada bulan Juni 2025 di sebuah toko di Jogja. Kita tahu bahwa mendiangkan di akhir Juli 2025 ini itu akan berangkat ke Finlandia bertugas bersama keluarganya. Make sense karena kan lakban tersebut juga menjadi bagian yang common sense ya dipakai untuk persiapan keberangkatan. Tetapi dikatakan bahwa seberapa banyak lakban yang dibeli. Nah, katanya ini ya, lakbannya pun kayaknya dibelinya banyak nih, lebih dari satu, karena ada dua lakban yang ditemukan, baik itu di lokasi TKP dan juga lakban yang tertinggal di rumahnya di Yogyakarta. Jadi indikasinya adalah bahwa ini satu keluarga kompak karena mau pindah semuanya, jadi lakban kuningnya ya udah dipakai buat semuanya, biarin pencarian pada saat tiba di bandara setempat nanti tuh gampang, lebih mencolok. Yang katanya itu menjadi salah satu alasan dari para pegawai di Kemlu pada saat tugas ke luar negeri juga seperti itu. Walaupun itu benar, lakbannya adalah dipersiapkan dari mendiang dan juga keluarganya, tetapi apakah ini langsung menjawab bahwa tidak ada unsur pidana dari case ini? Menurut aku terlalu dini, teman-teman. Oke, kita coba simak adalah keterangan dari AKBP Ronald Simanjuntak yang memberikan statement tersebut di tayangan Kompas TV berikut ini. Kuning tersebut berdasarkan keterangan istri korban, saudari MAP, itu dibeli bersama-sama dengan istri korban pada bulan Juni di salah satu toko di Yogyakarta. Okay. Dan lakban tersebut juga ada ditinggalkan oleh korban di rumah di Yogyakarta, yang mana nanti akan diserahkan oleh istri korban untuk ditunjukkan pada penyidik bahwa ini identik dengan apa yang ditemukan di TKP. Oke, teka-tekinya sudah mulai terjawab terkait dengan lakban warna kuning itu. Bahkan ditambahkan juga di sini, nggak cuma dari istrinya, tapi juga rekan-rekan kerjanya di Kemlu mengatakan bahwa lakban tersebut adalah biasa dipakai pegawai Kemlu saat tugas ke luar negeri. Tujuannya seperti dikatakan tadi, agar mudah terlihat pada saat tiba di bandara dan mencolok begitu. Bahkan dikatakan juga bonggol dari lakbannya tersebut pun itu ditemukan di TKP juga berada di sebelah kiri leher korban. Maksudnya gimana? Itu masih lengket bonggolnya, Mbak, di sebelah kiri leher korban. Bonggol lakban tersebut masih ada di situ. Oke, kalau bonggolnya berarti aku membayangkan gini teman-teman, karena kan kondisi terakhir sudah dipublikasikan ya, bahwa pertama kan di plastik, oke? Abis itu bonggolnya terakhir itu katanya masih ada. Aku masih nggak ngerti, coba ya aku pakai plastik, oke, imajinasi pakai plastik, terus pakai bonggolnya masih ada begini, begini, dan rapi sekali kan kelihatannya gitu. Nah, terkait dengan plastik pun juga pro dan kontra ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah kirim pesan ke Instagramku, aku sudah baca ya, bahwa Anjas, kayaknya masuk akal deh katanya kalau memang bahwa pertama itu dikasih plastik, agar itu memastikan katanya, biar tidak terjadi meleset dari perkiraan tujuannya, yang yakin bahwa ini adalah keinginan dari mendiang sendiri. Kalau pakai plastik itu kan nanti biar dia rambutnya nggak nempel, terus bulu-bulu dan sebagainya, dan memastikan udaranya nggak ada gitu. Ya, sudut pandangnya bisa masuk akal, tetapi kalau memang dia bertujuan karena keinginan sendiri, bukankah dengan tidak adanya plastik tersebut akan jauh lebih mantep gitu loh. Mantepnya kan artinya, kalau plastik kan bisa dibolongin, robek, aman, kan ya, bisa kuku gitu, crot gitu kan ya, langsung gitu bisa hilang. Tapi kalau lakban,
karena dia tujuannya seandainya itu adalah betulan tujuan dia sendiri begitu, kalau dengan lakban ditarik dia pasti bakal sakit. I don't know ya, ini serba sudut pandang yang berbeda gitu loh. Ya, kita harus mendapatkan data baru lagi sih. Tidak serta-merta bahwa dengan plastik, dengan lakban kuning yang diketahui berasal dari mana sudah pasti tidak ada unsur pidana. Aku rasa itu terlalu dini. Hal tersebut bukan hal yang sulit ya. Yang yakin bahwa ini ada pelaku di luar sana dan ada unsur pidananya, gampang sekali tinggal dibuat rekayasa seperti itu. Tapi bagaimana dengan tidak adanya sidik jari? Ya gampang banget ya, sidik jari itu kan tidak akan kelihatan kalau kita pakai sarung tangan. Sidik jari itu juga akan langsung hilang kalau kita siram atau kita bersihkan lap pakai air. Misalnya kayak kalian ini, nepakin sidik jari di mobil. Dilap aja pakai air, dengan lap udah hilang. Jadi bukan hal yang mustahil untuk membuat kondisi sedemikian rupa, dugaannya oleh pelaku tuh bukan hal yang sulit teman-teman. Di bagian berikutnya juga bahwa ada HP yang lain ternyata ditemukan. Memang betul ada satu handphone yang hilang, tapi selain yang hilang tersebut, ada handphone yang lain yang juga dipakai aktif oleh korban di sini. Dan dikatakan bahwa laptopnya pun juga sudah dilakukan pemeriksaan, dan laptopnya ini terhubung langsung dengan WhatsApp dari HP yang hilang tersebut. Oke, terus tasnya, sekarang kita bahas adalah terkait dengan tas teman-teman. Tasnya ini menurut AKBP Rional sudah didapatkan tuh di tanggal 9 Juli ya, 2025, sehari setelah penemuan dari mendiang tersebut yang berada di lantai 12 di samping tangga darurat. Nah, kita baru paham nih ternyata kenapa mendiang tuh naik tangga darurat, karena memang di gedung Kamlo ini liftnya hanya sampai lantai 12, dan untuk menuju ke rooftop memang hanya menggunakan tangga darurat. Nah, kemudian isinya sudah dianalisa. Ternyata di isinya tersebut ada rekam medis. Rekam medis itu biasanya adalah berisi sakit apa yang diderita oleh seorang pasien. Dan rekam medis terakhir itu ada di 9 Juni 2025 dari sebuah rumah sakit swasta. Benar nggak Juni atau Juli? Kayak Juni ya. Kita dengarkan coba. Maksudnya gimana dengar rekam medis tersebut? Bahwa penyidik menemukan adanya rekam medis korban, yang medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta, tanggal 9 Juni 2025. Juni, oke. Bulan lalu berarti. Saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban. Oke. Rekam medis memang tidak boleh disampaikan ya, ada aturan undang-undangnya. Kalau menyampaikan, keluarganya bisa menuntut. Itu ada hukumannya teman-teman. Jadi akan sangat kecil kemungkinan dalam press conference nanti sakit apa yang akan disampaikan. Bunyinya adalah rawat jalan. Jadi kita sebagai netizen hanya bisa menduga-duga nih sakit apa begitu. Tapi apakah sakit tersebut berhubungan? Coba kita lihat di rekam medis yang terakhir katanya 9 Juni 2025. Kejadian ini kan berarti tanggal 7 menuju ke 8 Juli. Artinya sudah 1 bulan. Sakit apa? Nah, ada beberapa spekulasi di masyarakat yang bilang, apakah gara-gara, mohon maaf nih, gara-gara sakit yang kategori rawat jalan inilah yang ngebuat mungkin keberangkatannya ke Finlandia dalam tanda kutip agak sedikit terkendala. Harusnya sih ya, kalau memang keluarganya dia udah jual mobil, udah jual semuanya, seharusnya visanya udah turun kan ya. Apalagi ini adalah diplomat gitu loh. Dia menggunakan adalah tugas negara, aturannya nggak begitu ribet. Karena ada beberapa negara kayak ke Australia, kayak kalau apalagi negara-negara maju lah, karena kan aku pindahnya juga masih sama negara ASEAN gitu kan ya. Kalau dari pengalaman yang negara maju itu, yang first world country, like or dislike kategori mereka, memang lebih rigid kan ya. Nggak boleh ada penyakit A, B, C, dan D. Mungkin gara-gara itu nanti visanya bisa tertolak. Bahkan dulu yang sempat bekerja di Jepang kan ya, atau di Australia gitu ya, ada yang kayak TBC gitu kan ya, walaupun itu cuma setitik doang dan itu belum sakit, hanya ada gejalanya doang, itu harus menunggu dulu 6 bulan disembuhkan,
Walaupun itu belum ada gejalanya, hanya indikasi doang dengan satu tes tertentu, tapi istrinya dari temenku itu dia nggak bisa berangkat ke Australia sampai nunggu setitik tersebut dicek ulang lagi hilang. Nah, apakah itu mengarah ke bagian tersebut juga ada penyakit-penyakit yang ngebuatnya bermasalah dengan visanya, orang rumah udah persiapan, prepare, sekolah udah keluar anak-anaknya, gara-gara itu. Nah, itu masih spekulasi sih. Atau adalah dugaan dengan kayak yang mental gitu ya. Mungkin mengalami tekanan yang luar biasa, jadi dia ngerasa nggak ada semangat hidup. Cuma kalau dibilang nggak ada semangat hidup tuh, sampai sekarang ya kita nggak percaya ya, aku pribadi ya. Karena karirnya terlihat bagus, keluarganya terlihat bahagia. Ya, walaupun kita nggak bisa ngejudge dari luar ya, dalamnya lautan tuh bisa diukur, tetapi dalamnya hati manusia kita nggak tahu. Cuma dari faktor-faktor keduniawian, everything looks fine gitu. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Bahkan dia sempat belanja, dia sempat mesen makan, dia ya melakukan hal-hal yang excited gitu. Masa dia nggak punya semangat hidup? Jadi kita pengen dengar nanti ya penjelasan dari penyidik yang sepertinya ini mengarah ke hal yang seperti ini, nggak ada unsur pidananya, apalagi sih bukti-bukti yang bisa meyakinkan hal tersebut. Tapi menurut aku, kunci utama dari motif ini adalah berada di istrinya. Karena ada telepon terakhir di malam kejadian. Mau sedekat apapun, seromantis apapun, seharmonis apapun hubungan suami istri atau keluarga, memang dari awal aku cukup unik ya, reaksinya adalah kenapa nggak bisa dihubungi dalam waktu hitungan jam, bahkan nggak nyampe sejam, udah minta bantuan dari Siswanto yang diduga adalah penjaga kos tersebut untuk ngecekin suaminya, karena komunikasi terakhir di jam 9, tapi jam 10-an udah minta dicek lagi suaminya berada di mana. Walaupun tidak berhasil diangkat karena nomor HP dari Siswantonya berubah. Baru bisa diangkat di telepon yang kedua sekitar setengah 1 malam. Mau sedekat apapun, menurut aku ini ada sesuatu hal yang bisa menjadi petunjuk sangat jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kalau ini berhubungan dengan rahasia pribadi, I don't think so bahwa ini akan dibuka ke masyarakat. Cuman walaupun nggak dibuka ke masyarakat, paling nggak dikasihlah kisi-kisinya gitu, apa gitu, agar Polri juga nama baiknya nggak rusak-rusak banget gitu. Karena kesannya ada sebagian netizen yang menduga bahwa ini kok kayak ada yang dilindungi gitu loh. Ya, I don't know ya, kita lihat nantilah seperti apa perkembangannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.